Oke, shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kunjungan dari adik-adik siswa dari kelas 12D. Kemarin sudah menyurat ke gereja dan tadi juga sudah kami bacakan di gereja untuk kunjungan dari adik-adik siswa dalam rangka pemenuhan tugas dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kalau dulu mungkin zamannya orang itu PPKN ya, sama. Jadi terima kasih banyak untuk kepercayaannya sudah berkunjung di Jemaat Kanan Suwawa, satu-satunya gereja Protestan di Kabupaten Bone Bolang. Jadi mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan untuk Ketua Kelompok Fadila Husain. Kebetulan Fadila ini murid dari istri saya, pernah tinggal sama-sama di perumahan di Pang, Jawa Timur. Ya. Mungkin dipersilakan untuk Fadila untuk kira-kira apa yang bisa kami bantu, kami jawab tentang materi pembelajaran atau tugas pembelajaran pendidikan Pancasila. Dipersilakan. Ya, baik. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Siti Husain, beserta teman-teman saya, kami dari SMA Negeri 1 Suwawa, kelas 12D, proyek untuk menggali informasi terkait penerapan sila pertama Pancasila, dalam hal ini mengenai praktik toleransi antar umat beragama. Apakah boleh kami memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Bisa. Bolehkah tahu nama Bapak siapa? Oke, terima kasih. Nama saya Aditya Haryadi. Saya seorang pelayan kalau di sini penatua di Gereja Kanaan Suwawa. Baik. Baik Pak, pertama kami ingin mengetahui apakah selama ini Bapak masih merasakan adanya toleransi? Bagaimana Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah kalau di tanah Bone Bolango kami tidak merasa pernah dikucilkan karena minoritas, malah rasa kekeluargaan, toleransi antar umat beragama di Bone Bolango khususnya di Suwawa sangat-sangat erat, apalagi keberadaan Kanaan Suwawa ini, Jemaat Kanaan Suwawa berdampingan dengan masjid. Kemarin orang sudah kerjasama dengan masjid, dengan takmirul masjid, tentang kerjasama antar umat beragama, orang saling bergandengan, orang saling berdampingan, walaupun berbeda tapi orang selalu satu hati untuk semua, saling menghormati juga. Bisakah Bapak gambarkan seperti apa praktik toleransi beragama yang selama ini Bapak rasakan? Kalau praktik yang simpel-simpel saja ketika hari Minggu seperti ini. Praktik toleransi beragama yang selama ini Bapak rasakan? Kalau praktik yang simpel-simpel saja ketika hari Minggu seperti ini, tentunya warga yang ada di sekitaran gereja sangat menghormati ketika kami beribadah. Tidak ada suara-suara yang berlebihan, misalnya ada musik-musik di sekitaran. Orang mengerti bahwa pagi ini ada ibadah, makanya tidak ada hal-hal yang mengganggu kami beribadah. Baik, menurut Bapak, harapan Bapak terkait toleransi beragama di sekitar lingkungan Bapak? Tentunya harapan saya bahwa walaupun orang berbeda-beda, tetap orang saling menghormati. Karena undang-undang juga sudah mengamanatkan bahwa setiap warganya berhak beribadah dan memeluk agamanya masing-masing. Jadi tentunya semua harus menghormati, apapun tata caranya, ibadahnya, orang harus menghormati. Begitupun sebaliknya dengan kami, warga Kristen, harus menghormati umat Islam yang ada di sekitar kita. Bagaimanapun tata cara ibadahnya, orang harus menghormati. Dan tentunya harus berdampingan, hidup bersama-sama. Iya. Hal apa yang Bapak lakukan untuk menjaga perilaku toleransi beragama tetap ada di masyarakat sekitar? Tentunya yang pertama saling hormat dan menghormati. Perbedaan bukan jadi salah satu garis pemisah antara Kristen dan Islam. Tapi perbedaan ini selalu mempersatukan. Karena di Pancasila juga bilang persatuan Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya pikir sudah jelas dan sudah final bahwa biarpun berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik.
seberapa penting atau respon Bapak terkait berapa agama ada di sekitar Bapak? Responnya, saya pikir responnya baik karena kita juga tetap harus bergaul dengan siapapun. Ya. Jangan karena beda status, beda agama, baru orang menarik diri untuk tidak bergaul. Tapi orang harus bergaul dengan siapa saja. Baik. Yang penting, utamanya saling menghormati. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, orang harus memberikan ruang masing-masing untuk beribadah masing-masing sesuai dengan agama masing-masing yang dianut. Ya, baik. Cukup sekian Bapak. Saya memberikan Bapak kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan terhadap anak muda yang berbeda-beda tapi tetap satu di lingkungan toleransi dengan berbeda agama. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya untuk pesan-pesan dari anak-anak muda, kalau sekarang biasa dibilang Gen Z, tentang toleransi. Kalau toleransi umat beragama yang pasti orang harus tidak dibilang Gen Z, tentang toleransi. Kalau toleransi umat beragama yang pasti orang tidak harus masuk ke dalam agama orang lain, tapi orang setidaknya saling menghormati. Karena kebetulan juga ini tugas pendidikan Pancasila. Ya. Pancasila itu sudah final. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan selanjutnya. Jadi hal-hal tersebut sudah terangkum semua di situ bahwa orang harus baku sayang, baku hormat menghormati, dan saling merangkul biarpun beda. Karena satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih. Baik, itu adanya perbedaan. Kita saling menghargai dan menghormati. Perbedaan itu indah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pelusain, saya siswa dari SMA Negeri 1 Suawa. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Perkenalkan, kami dari siswa SMA Negeri 1 Suawa. Saat ini kami mengerjakan proyek untuk menggali informasi terkait penerapan sila pertama Pancasila, dalam hal ini mengenai praktik toleransi antar umat beragama. Kami akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan untuk menggali beberapa informasi tentang sila Pancasila. Apakah Bapak bersedia? Siap. Baik, kalau boleh tahu Bapak atas nama siapa dan tinggal di mana? Saya Azhar Daud di Desa Telanggula, Kecamatan Suwir Timur, Kabupaten Magelang. Baik, terima kasih. Baik Bapak, pertama izinkan kami mengetahui apakah selama ini Bapak masih merasakan adanya toleransi beragama? Iya masih. Katakanlah kita di Kecamatan Suwir Timur ini, sebagian besar masyarakat kita adalah penduduk yang beragama Islam, namun di sela-sela itu kehidupan toleransi beragama itu masih tetap terasa, terbukti dengan di antara penduduk kita ini masih ada beberapa yang non-muslim yang ketika mereka melaksanakan hari besar itu tetap harus kita hargai. Sebaliknya juga seperti itu, bahwa mereka lebih menghargai ketika ada hari besar Islam yang dilaksanakan di wilayah ini. Mereka tetap masih menghargai dan masih ada persaudaraan, dan itu tidak terikat karena kita beda agama. Baik, terima kasih. Bisakah Bapak menggambarkan seperti apa praktik toleransi beragama yang selama ini Bapak rasakan bisa menjadi kerjasama antara sebagai tokoh-tokoh agama? Ya, memang saya bukan termasuk di organisasi yang terlibat langsung dalam kegiatan kehidupan beragama yang melibatkan beberapa agama, artinya dalam sisi toleransi. Namun di keseharian kita masih bisa melihat, terutama seperti tadi bahwa di perayaan hari besar misalnya, di bulan Ramadan misalnya, ketika kita bertemu dengan orang atau masyarakat saudara kita yang beda agama, mereka paham betul, mereka menghargai
ketika orang kita Muslim melaksanakan ibadah puasa, mereka akan menyesuaikan diri untuk tidak juga melaksanakan aktivitas misalnya makan minum dan sebagainya yang mungkin bagi mereka itu bisa mengganggu kenyamanan kita bagi Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa upaya Bapak untuk menjaga perilaku toleransi beragama tetap ada di masyarakat? Ya, banyak upaya yang dilaksanakan itu. Pertama harus kita sadari dulu bahwa kita ini hidup di negara yang mengizinkan atau yang memberikan peluang, memberikan hak kepada siapa saja untuk memeluk keyakinan masing-masing, terutama kehidupan beragama. Itu dulu pertama harusnya kita sadari, sehingga ketika itu terbangun, maka kita pun dengan sendirinya pada saat menjalankan ibadah menurut keyakinan kita harus menghargai kebebasan agama lain. Ya, misalnya di saat melaksanakan, misalnya katakanlah ibadah di masjid misalnya, janganlah kita mentang-mentang kita sebagai orang sebagai penduduk yang menurut agama Muslim, agama Islam, kita mengeraskan sound system masjid yang mungkin di sekitar kita ada yang tidak nyaman dan terganggu, karena kebetulan yang bersangkutan adalah orang yang bukan agama Islam. Baik, terima kasih atas respon yang baik dan waktunya Pak. Sekian, terima kasih.